layani sembah. Pujilah ku Tuhan, cobalah ku Tuhan, selidiki hatiku Tuhan. Aku cinta Tuhan, hadiratmu Tuhan. Ku percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layani sembah, kau layani sembah. Oke teman-teman sekalian, apakah kalian masih bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kalau kita masih bersemangat, saya mengajak kita untuk menaikkan satu pujian yang berkata Allah ku dahsyat. Selatan, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disebut. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan saksikan kebesarannya itu. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disebut. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat.
teman-teman, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau persiapkan hati kita dan kita mau arahkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu saya mengajak teman-teman untuk mengangkat satu pujian. Bagaikan bencana siap dibentuk dalam hidupku, di tanganmu dan aku rapat kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Janganku ada dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Kehendakmu pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, pakailah sesuai rencana. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalan, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalan, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Baiklah, untuk pelayan firman kepada Bapak Henry Setiawan, saya silakan untuk membawakan firman bagi kita para menteri. Mari kita berdoa. Saya dikasih Tuhan. Saya bersyukur buat apa yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Kalau hari ini ada, bukan karena gagah dan kuat kami.
hari ini ada karena Tuhan yang membuat hari ini ada. Kami tahu, ajar kami melihat dengan sudut pandang-Mu, dengan cara Allah melihat, dengan cara Engkau melihat, bukan dengan cara kami Tuhan. Tapi kami bersyukur kalau hari ini sekali lagi pertemuan ini ada, bahkan kami boleh kuliah, kami boleh melanjutkan apa yang Tuhan mau di hidup kami, bukan karena kami kuat, bukan gagah dan kuat kami, sama Engkau punya rencana buat setiap kami. Kau taruhkan kami, Kau tempatkan anak-anak-Mu di tempat yang sudah ada hari ini, bukan dengan pilihan manusia, tapi Engkau yang memilihkan sesuatu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, berkati jalannya firman Tuhan malam hari ini. Setiap hal-hal yang mungkin terbatas, secara kami terbatas ruang dan waktu, tapi di dalam nama Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan, Kau Roh Kudus tidak terbatas, Kau ada di semua tempat Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang hamba-Mu rasakan di tempat ini pun boleh dirasakan oleh teman-teman yang ada di dimanapun mereka berada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami berdoa, haleluya, amin. Ya. Shalom semuanya. Ya, bisa dengar suara saya ya, saya anggap sudah bisa dengar suara saya. Ya. Nanti kalau misalnya makasih, kalau ada bad connection nanti bisa hubungin saya lah, caranya gimana. Tapi saya yakin enggak. Ya, anyway, saya mau perkenalkan diri dulu karena ini pertama kali saya ada di fakultas saudara. Nama saya, saudara boleh panggil Ko Henry ya. Saya sudah menikah, anak saya 1, dan saya melayani generasi. Tuhan panggil saya melayani generasi sejak tahun 2004, jadi sudah hampir 16 tahun. Saya pergi untuk melayani generasi, pergi ke kota, pergi ke pulau, pergi ke bangsa, hanya untuk kasih tahu pada generasi muda, kepada anak-anak kampus, bahwa Tuhan yang sudah sembah bukan Tuhan yang mati, Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup. Dia ada sampai hari ini. Latar belakang saya anak pendeta, tapi keluarga saya meskipun saya pelayan Tuhan di gereja, tapi hidup saya berantakan, kacau. Tapi saya bersyukur, singkat cerita saja, 14 Agustus 2004 Tuhan tangkap saya, dan itu mengubah banyak hal. Saya percaya hanya butuh satu sentuhan dari surga bisa mengubah hidup saudara. Katakan amin, saudara. Hanya butuh satu sentuhan dari surga bisa mengubah hidupmu. Kalau kita melihat hari ini, saya masuk firman Tuhan, kalau saudara melihat hari ini tahun 2020 tiba-tiba tinggal 1 bulan sudah selesai. Tahun 2020 ini dengan sangat cepat sekali dengan cara Tuhan sudah selesai, dan firman Tuhan sudah katakan di dalam Ibrani 12. Saya mau bacakan dulu, saudara boleh buka Alkitab saudara, Ibrani 12 ya. Ini ayat yang hari-hari ini sangat populer, dan saya yakin dan percaya banyak dari saudara sudah ngerti ayat ini, tapi saya mau bacakan lagi ya. Ayatnya mau seperti ini, Ibrani 12 ayat yang ke 26 dan 27. Ya, nanti kita lanjutkan apa yang Tuhan mau hari ini. Tapi saya mau baca ayat ini, digerakkan untuk baca ayat ini dulu. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Ada suara yang menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. 1 kali lagi, Tuhan ngomong, 1 kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit. I will shake the unshakable, bahasa Inggrisnya. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan surga juga akan aku goncangkan. Ayat 27, ungkapan 1 kali lagi menunjukkan kepada perubahan. Pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayatnya jelas. I will shake the unshakable. Tuhan sedang menggoncangkan yang tidak tergoncangkan. Supaya apa? Supaya yang tidak tergoncangkan itu tinggal tetap. Ya, kita semua sedang diuji. Bukan hanya saudara yang sedang masuk ke fakultas ini ibadah perdana saudara atau apapun itu, tapi setiap dari kita hari-hari ini mengalami yang namanya ujian. Memasuki tahun 2020 ini ada sesuatu yang sedang digoncangkan Tuhan, ada perubahan demi perubahan yang semula kita bisa offline, tiba-tiba semua harus online, dan semua ada keterbatasan banyak hal. Tapi saya percaya ada banyak hal yang justru di saat-saat seperti ini saya percaya Tuhan itu bekerja. Di saat-saat seperti ini justru ketika kelihatan sulit, kelihatan susah ya, justru di tempat yang paling titik ini kita bisa melakukan banyak hal. Melalui media sekarang ini banyak orang memuridkan bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Jadikan semua bangsa muridku, yang Alkitab katakan di hari ini bukan sesuatu yang mustahil lagi. Kenapa? Tiba-tiba semua orang hanya butuh connect ya. Satu Zoom bisa sampai kemanapun. Orang Papua bisa lihat, orang Malaysia bisa lihat, orang Singapura bisa lihat. Itu Tuhan, itu Tuhan. Jadi kita sedang hidup di era ini. Dengan cara apa saudara melihat?
secara seorang mahasiswa, saudara bisa melihat dengan sudut pandang yang lebih luas. Bukan dengan sudut pandang kita, tapi dengan apa yang Tuhan mau. Ya, kalau kita lihat hari ini, saya percaya ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan sedang prepare di hari-hari ini. Saya dikasih tema yang cukup unik bagi saya. Ya, temanya ini aku utuslah Tuhan. Ya, ini tema biasa saya dapat ketika retreat sesi terakhir. Ya, retreat sesi terakhir, sesi pengutusan, saya selalu dikasih tema ini aku utuslah Tuhan, Yesaya 6 ayat 8. Itu sudah pasti. Ya, ayat pengutus. Tapi ini dikasih kepada mahasiswa yang baru. Keren banget. Saya terima kasih kepada pengurus ya. Luar biasa ayatnya. Saya senang sekali kasih tema ini ya. Kenapa? Karena sebenarnya gini, kalau kita ngomong pengutusan, kalau kita ngomong diutus Tuhan, sejak dari lahir, saudara dan saya itu sudah diutus oleh Tuhan. Kalau saudara tidak percaya, ayatnya ada di Yohanes 17. Yohanes 17 itu cerita tentang Yesus, dan ini doa terakhir Yesus mau naik ke surga ya. Yang ngomong sama Bapa, ngomong jangan ambil mereka dari dunia ini. Yohanes 17. Saudara tahu ayatnya, saya assume saudara ngerti ayatnya ya. Ya enggak apa-apa lah, saya baca aja lah ya. Supaya lebih clear. Yohanes 17 ayat yang ke-15 dan 16. Ayatnya ngomong seperti ini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ini Yesus ngomong tentang murid-muridnya. Ayat berikutnya ngomong seperti ini. Mereka, murid-muridnya, bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Terus kita dari mana? Murid-muridnya dari mana? Saudara dan saya dari mana? Kita dari tempat yang maha tinggi. Tuhan sudah prepare saudara. Jadi ketika saudara lahir di bumi, mungkin 18 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu, itu saudara sudah diutus sebagai utusan surga. Kalau saudara tahu ayatnya, menjadi duta kerajaanmu, ya saudara. Saudara sudah diutus Tuhan di bumi ini. Nah, mayoritas dari kita, termasuk saya dulu, tak sadar bahwa kita sebenarnya sudah diutus dari surga untuk melakukan perkara yang besar seperti yang Yesus sudah kerjakan. Ya, ini ayatnya ada di beberapa tempat. Saya mau cuma tekankan gini, saudara. Tuhan itu tidak pernah salah pilih. Katakan amin. Tuhan tidak pernah salah pilih saudara. Ya, Tuhan tidak pernah salah. Itu prinsip saya dari dulu. Memang Tuhan tidak pernah salah, saudara. Tuhan tidak pernah salah, ya. Tuhan tidak pernah salah menempatkan saudara di UKSW, di Fakultas Hukum. Tuhan tidak pernah salah. Mungkin bagi beberapa orang ini sebuah kebetulan. Karena saudara apply di universitas yang lain, tidak masuk, tiba-tiba saudara terdampar di sini. Secara manusia, kalau saudara lihat dengan sudut pandang itu, ya saudara akan ngomong, waduh, aku kebetulan ada di sini. Tapi kalau saudara lihat dari apa yang Tuhan mau, tidak seperti itu. Mungkin secara manusia memang, ada 3 kampus yang menolak saudara. Tiba-tiba engkau sampai di sini. Secara manusia jalannya harus melewati itu dulu. Tapi ada beberapa orang yang langsung masuk, ini aku mau ke sini. Ada ngerti Tuhan maunya apa. Tapi poin saya cuma gini loh. Suku saudara Tuhan sudah tempatkan. Ya, saya lahir dengan mata sipit, Tuhan tidak pernah salah pilihkan saya. Ya, yang rambut keriting, orang-orang Papua, Tuhan tidak pernah salah pilihkan. Kenapa? Itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Saudara harus tahu dulu bahwa saudara kuliah di UKSW hari ini, itu yang terbaik buat saudara. Katakan amin. Ya, itu ladang saudara untuk mengerjakan. Sebelum nanti saudara mengerjakan hukum yang ada di Indonesia ini lebih luas lagi. 4 tahun inilah 4 tahun di mana saudara harus prepare sesuatu yang Tuhan mau untuk buka Alkitab lagi, saudara, enggak apa-apa. Saya mau ambil satu contoh seorang yang bernama Abraham, dia dipanggil Tuhan untuk pergi ke sebuah tempat. Baca Alkitab, saudara, buka sebentar dalam Kejadian. Ini waktu saya cuma 30 menit, jadi saya agak ngebut, enggak apa-apa ya. Boleh ya, saudara ya. Agak ngebut sedikit ya. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya mau bacakan. Ini Abraham dipanggil Tuhan yang pertama untuk pergi dari Ur Kasdim ke sebuah tempat, tanah perjanjian, Kanaan pada waktu itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan kalimatnya saya suka. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan oleh saudara semua
orang di UKSW akan mendapat berkat. Asik, saudara. Dan oleh saudara, ya, kalau dan olehmu, orang-orang di sekelilingmu, di kosmu akan mendapat berkat. Saudara, tapi dimulai dari apa? Ayat yang pertama, ayat yang tadi. Abraham dipanggil Tuhan untuk pergi dari negerinya. Bahasa Inggrisnya gini loh. Dia diutus, go to the land, I will show you. Jadi Abraham itu nggak ngerti disuruh pergi kemana. Keren banget. Abraham itu nggak ngerti, kamu keluar dari Ur Kasdim. Tapi aku akan tunjukkan nanti jalannya. Kamu nggak perlu tahu semuanya. Wah, keren ya, saudara. Kadang-kadang Tuhan itu kalau kerja gitu, kok saya harus di sini dulu ya? Kok saya harus di UKSW dulu di Fakultas Hukum ya? Padahal rencana saya berbeda. Tuhan, saudara, saya mau ngomong sama saudara. Tuhan itu punya plan yang luar biasa buat setiap individu, buat saudara. Katakan amin. Ya. Dan seringkali kita tuh tidak dikasih utuh rencana Tuhan dalam hidup. Misalnya saya, 10 tahun lagi saya punya planning, saudara. Saya punya rencana. Tapi saya nggak ngerti 10 tahun lagi saya akan jadi apa. Tuhan punya jalannya sendiri buat hidup saya. Dan tidak semua rencananya dikasih tahu. Ini loh petanya hidupmu. Saya sebut nama lah ya. Saya, kalau khotbah biasanya sebut nama. Yang di depan saya namanya Melinda. Saya sebut Melinda, enggak apa-apa. Ya. Petanya Melinda umur 1 tahun sampai umur hari ini 20 tahun mungkin. Tidak dikasih langsung pada waktu dia umur 1 tahun. Mungkin umur 1 tahun dia nggak ngerti dia akan kuliah di UKSW. Nggak ngerti umur 1 tahun masa mikir kuliah. Tapi Tuhan punya planning gitu, saudara. Dan tidak semuanya dikasihkan dalam waktu yang sama. Kenapa? Saya yakin kalau semua rencana Tuhan di besok 2 minggu lagi, 3 minggu, kita tahu hari ini nanti akan jadi seperti apa. Mungkin kita akan ketakutan dan luar biasa. Dan kita akan sulit percaya Tuhan. Satu kali saya percaya gini, saya ketemu satu orang sama Tuhan, mungkin sudah tahu orangnya, namanya Pak Petrus Agung Purnama. Beliau sudah dipanggil Tuhan. Ya. Waktu itu kita ada sharing-sharing gitu, cerita-cerita dengan hamba Tuhan ini, kita cerita-cerita. Ya, ada seorang teman hamba Tuhan juga tanya waktu itu, ngomong tentang, Bapak, intinya pelayanan kayaknya kan naik turun ya. Biasa kan hamba Tuhan terpakai gosip dan sebagainya. Naik turun. Bapak nggak takut dengan itu gitu. Ya, apakah kamu nggak takut dengan setiap gosip, setiap apapun, setiap hal-hal yang menyerang di media sekarang ini luar biasa banyaknya. Jawabannya luar biasa. Saya senang jawabannya, makanya saya mau share sama saudara. Dia ngomong seperti ini. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu ya. Seperti cerita komik kungfu gitu ya, kungfu. Bab 1 mungkin jagoannya kalah. Bab 2 mungkin jagoannya kalah, bab 3 mungkin kalah. Tapi ujung-ujungnya saya tahu siapa pemenangnya. Siapa? Ya lakonnya, kalau bahasa Jawanya gitu. Ya lakonnya yang akan menang kan gitu kan. Siapa? Ya saudara dan saya. Hidup saudara mungkin hari ini sedang turun, down. Dengan corona, dengan apa, keuangan semua turun. Tapi ingat baik-baik saudara. Pergi, kalau saudara taat seperti apa, go, pergilah. Satu kali nanti saudara akan ngerti. Oh maksudnya Tuhan itu ini toh. Maksudnya Tuhan itu toh. Saudara kan mulai bersyukur dan berterima kasih buat apa yang Tuhan telah beri dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, saudara, tugas saudara dan saya hanya OB dan taat dan setia kepada yang Tuhan mau. Ya, taat dan setia, percaya, trust bahwa Tuhan memang tempatkan saudara di UKSW. Dan kita hidup, jangankan UKSW, kita hidup di zaman ini aja, itu luar biasa. Luar biasa. Saudara, saya sangat mengasihi Indonesia. Saya dulu kuliah di luar negeri, saya kuliah di Amerika. Orang waktu saya mau pulang dari Amerika, orang ngomong ngapain kamu pulang? Ya sekarang Amerika yang geger ya. Kenapa kamu harus pulang? Itu tahun 2004. Saya ngomong, Tuhan panggil saya pulang. Saya nggak bisa nolak rencana Tuhan pada waktu itu. Dan orang ngomong ngapain di Indonesia? Nggak punya masa depan, no future Indonesia, nggak ada masa depan. Dan saya bersyukur hari ini kalau ada. Dan ada satu teman saya yang ngomong seperti itu, ini tiba-tiba saya diingatkan untuk saksian ini. Teman saya ini adalah satu orang yang sangat lumayan kaya di Indonesia ya. Dia punya pabrik lemari besi. Bayangin semua bank di pabriknya dia untuk bikin lemari besi, orang kaya. Dia itu nggak mau pulang Indonesia. Dia nggak mau pulang, dia ngomong nggak usah lah, tinggalkan Indonesia, ngapain? Pergi ke Amerika aja. Tiba-tiba setelah saya pulang, teman saya ini kena sakit. Sakitnya aneh. Badannya itu bengkak-bengkak kayak orang habis ditinju. Jadi apa ya namanya? Pokoknya bengkak, sekujur tubuhnya itu bengkak-bengkak. Kalau bahasa Jawanya abuh. Wah, orang Jawa itu kan enak. Abuh, melentung gitu. Melentung semua gitu. Terus
Dia namanya orang kaya, dia pergi ke dokter spesialis, dia pergi cari ini sakit apa sebenarnya, dipikir sakit yang aneh-aneh, pergi kemana-mana tidak sembuh, tiba-tiba ada satu dokter ngomong seperti ini, sakitmu tuh simple, sakit apa? Sakitmu tuh alergi, alergi saya sampai bengkak, tidak karu-karuan, dari wajah sampai telapak kaki itu bengkak semua. Terus alergi apa Pak? Alergi ya alergi makan ikan, alergi makan babi, atau alergi makan apa, alergi apa, alergi itu, udang atau apa. Ini teman saya penyakitnya lucu. Kamu alergi dengan udara di Amerika. Satu-satunya caranya kamu sembuh, kamu harus keluar dari negara ini. Piye coba? Satu-satunya dia sembuh, dia harus keluar dari negaranya. Makanya dia balik ke Indonesia. Tuhan itu tidak bisa dilawan, saudara. Kalau dia punya rencana yang terbaik, ya itu Mas Bidan harus terjadi, ya harus terjadi. Dan Tuhan katakan ini loh, Tuhan maunya ini buat saudara. Dan saya bersyukur kalau hari ini saudara ditanam di UKSW, percayalah ini yang terbaik buat saudara. Katakan amin. Ya, 4 tahun ini waktu yang para alumni mungkin sudah merasakan tantangan di marketplace dan lain sebagainya. Saudara mahasiswa baru semester 1, semester 2, semester 3 belajar yang baik, benahi nanti ke depan hukum-hukum di Indonesia, beneri yang memang belum benar dibeneri, jangan dikutuki, ya jangan pernah mengutuki, memang masih buruk, ya memang masih buruk, tapi tugas saudara sebagai anak-anak terang di bangsa ini, saudara dan saya, untuk mengubah sistem, untuk mengubah apa yang Tuhan mau untuk diubah. Katakan amin saudara, jangan dikutuki, terus didoakan, terus tumpang tangan, ada perubahan di sisi hukum, ada perubahan, ada pembelaan untuk orang-orang lemah. Apapun yang perlu saudara tawarkan, saudara bawa sama Tuhan, saudara ngomong, Tuhan aku mau yang ini. Aku mau bangsa ini berubah melalui hidupku. Dan ayatnya jelas, olehmu segala bangsa akan berkati. Oleh saudara, ya Indonesia akan mengalami perubahan. Olehmu, ya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, akan ada perubahan yang besar. Akan ada sesuatu yang besar. Dan saya ini untuk permulaan aja, tapi ada satu lagi yang saya mau share buat saudara. Yang satu hal yang saudara harus miliki sebagai anak Tuhan yang ada di kampus-kampus di Indonesia, terutama yang di UKSW. Saudara, saya mau sedikit share. Saya ini habis kena corona. Mungkin banyak orang nggak tahu, ya. Ini mungkin pelayanan kedua saya setelah saya kena COVID. Nah, saya kena COVID lumayan cukup lama. 39 hari saya kena COVID. Ya, saya dipisahkan oleh anak istri saya harus tinggal sendiri di satu tempat, gitu ya. Suatu malam saya berdoa, itu 39 hari kerjanya cuma doa dan nyembah Tuhan aja, sendiri perjamuan kudus, nyanyi, nyembah itu aja. Tapi di satu malam saya sujud, saya nangis sama Tuhan, Tuhan kok seperti ini, berat sekali rasanya. Berat sekali rasanya untuk menjalani hari, karena saya harus dipisah oleh anak dan istri saya. Tiba-tiba di hati kecil saya ada satu kayak bisikan kecil, satu kalimat gini, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu menangis? Ya saya ngomong, lo nangis ya lumrah, itu anak saya kok. Anak saya umurnya baru 1 tahun. Lucu-lucunya saya harus tinggalkan dia sendiri, ya, sama anaknya. Saya ngomong, ya mau gimana? Itu anak saya Tuhan, ya. Terus kalimat berikutnya, kenapa kok kamu tiba-tiba Tuhan, kenapa kamu tidak menangis buat orang yang bukan anakmu, atau kenapa kamu tidak menangis seperti orang-orang menangisi orang-orang di luar sana? Saya kok, kenapa saya harus tangisi? Itu bukan, saya tidak kenal bahkan, kenapa saya harus tangisi? Di situ saya ditunjukkan Tuhan betapa egoisnya saya. Betapa egoisnya saya. Betapa egoisnya orang-orang hanya mikirkan hidupnya sendiri. Saya mikirkan hidup saya, mikirkan keluarga saya. Dan kenapa kok saya bisa nangis buat anak saya? Kenapa? Karena saya menanam hati saya. Ini kayak saya mau garis bawah ya. Saya menanam hati saya untuk hidupnya dia. Saya menaruh hati saya untuk masa depannya dia. Untuk apapun yang dia butuhkan, saya tanam hati saya. Tuhan ngomong sama saya seperti ini. Dengan cara yang sama, engkau harus menanam hatimu di generasi di luar sana. Bisa dengar ya? Bisa? Ini agak gresek-gresek. Ya. Dengan cara yang sama, saudara yang dikasih Tuhan, saudara harus menanam hatimu di hatinya Tuhan. Tuhan maunya apa?
Ya, Abraham ini keren, dia menanam hatinya, Tuhan maumu apa? Aku ikut. Pertanyaannya buat saudara, di mana engkau menanam hatimu sekarang? Banyak orang menanam hatinya di pacarnya, ya sudah, yang dipikir cuma pacarnya tok. Dari Senin sampai Senin mikirnya pacaran terus ya. Padahal cari uang juga belum bisa, masih minta kiriman orang tua kan gitu kan. Ya. Jadi hatimu kamu tanam di mana? Kalau hari ini Tuhan tempatkan kamu di UKSW, saya sarankan tanam hatimu di sana. Tangisi UKSW, teman-temanmu ya, yang luar biasa, yang mungkin hari ini tidak ada di sini, yang hidupnya mungkin berantakan. Ya, meskipun apa namanya, saudara mungkin kampus-kampus Kristen atau kampus Katolik, tapi banyak hal di luar sana teman-teman saudara yang masih perlu ditolong. Ya, ini aku utuslah Tuhan, Tuhan sedang mengutus saudara ke UKSW untuk menanam hatimu di sana. Ya, berdoa, tangisi, dan benar-benar Tuhan, aku mau ada perubahan. Aku mau ada perubahan. Di mana? Di hidup temanku. Ya, di hidup orang-orang di luar sana. Untuk mengubah orang itu hanya mujizat yang paling terbesar dalam kehidupan manusia, bukanlah kesembuhan. Mujizat yang paling besar dalam kehidupan manusia adalah perubahan hati. Perubahan hati. Jadi kalau sudah diutus ke UKSW hari ini, ditanam di sini, atau di fakultas hukum pada spesifiknya, mungkin kau tidak ada interest sama sekali sama hukum, tapi Tuhan katakan tanam hatimu di hukum. Tanam hatimu di sana ya. Tangisi, pelajari benar, punya IP 4,0, jadi mahasiswa yang pinter, cerdas, bukan hanya cerdas pikirannya, tapi juga cerdas rohnya, ya, berani berargumen, berani angkat tongkat, ya, bukan hanya teriak-teriak demo buat apa, tapi benar-benar sudah berani mengubah sistem, tapi dengan apa? Dengan cara menanam hatimu, karena ketika ada hatimu di sana akan ada perubahan. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, di dalam hati kita akan terpancar kehidupan. Kan seperti itu. Dalam hatimu akan terpancar kehidupan. Bahasa aslinya gini loh sebenarnya ayat itu. Di dalam hati saudara, itulah letak-letak kehidupanmu. Jadi letak-letak kehidupanmu itu ditentukan oleh hatimu. Kalau saudara menanam di tempat yang salah, kau akan menuai sesuatu yang salah. Saya dorong saudara untuk mulai mikirkan ini baik-baik ya. Kok ditanam di UKSW sebagai duta kerajaan Allah di UKSW ya. Tanam hatimu di sana, dan mulai berdoa. Apa yang kurang dari kampus saudara? Bukan berarti soal pinter, bukan saudara, tapi benar-benar melihat. Hari ini Amerika kan sedang geger, ya toh, sedang ricuh, nggak karu-karuan. Apakah saudara mengerti? Banyak orang, waduh ngapain kita mikir Amerika, Indonesia aja masih bingung gitu kan. Saudara kalau sudah ngerti hati Tuhan, kok akan mulai berpikir untuk Amerika. Karena apa yang terjadi di Amerika dampaknya akan sampai ke Indonesia. Ya, Amerika itu rahim bangsa-bangsa secara rohani, secara profetis. Kalau apa yang terjadi di sana, Harvard University itu dilahirkan dari anak-anak. Harvard University itu pertamanya apa saudara? Sekolah Alkitab Harvard University itu. Dari keluarga Harvard, ya dia dari sekolah Alkitab keluar tokoh-tokoh yang pinter luar biasa. Awalnya, ya sampai mata uangnya Amerika, in God we trust, dalam Tuhan kami percaya. Tapi hari ini mereka mulai percaya dengan LGBT, mereka mulai percaya boleh dengan aborsi dan lain sebagainya. Apa yang terjadi di sana sudah harus mulai tekankan itu. Kalau pernah menanam hatimu dengan apa yang Tuhan mau, dampaknya akan kepada anak cucu kita, dampaknya akan sampai ke bawah. Oleh sebab itu stand, generasi muda mahasiswa, saya challenge saudara berdiri. Bukan hanya ngotot, bukan, tapi dengan roh saudara, dengan kepintaran saudara, tanam hatimu di fakultas hukum, tanam hatimu di UKSW. Sampai kapan? Nanti sirami dengan firman Tuhan, sirami dengan komunitas yang benar. Ada saatnya dia akan bersinar luar biasa. Ada saatnya Tuhan ngomong, you are my son, kau adalah anakku, kau adalah putriku, engkau ajaib. Ya, tapi dimulai dari mana? Ngerti dulu. Banyak orang soalnya tidak sadar tuh. Kayak saya nih, tidak usah ngomong orang lain lah, saya aja. Begitu saya bertobat tahun 2004, saya baru sadar arti penting sekolah. Saya dikirim Tuhan sampai ke Amerika itu bukan karena saya pinter, saudara. Karena saya itu anak nakal. Saya dipisahkan dari teman-teman saya. Saya baru sadar setelah saya pulang, wah telat. Makanya saya ngomong sama saudara, jangan seperti itu, saudara, jangan ikuti cara saya. Mumpung kau masih muda, masih kuat, 20 tahun, 19 tahun, belajar yang benar.
kuliah yang benar, ngerti titik-titik celah hukum di bangsa ini, dan taruh hatimu di sana. Jangan seperti Esau. Banyak orang kuliah itu seperti Esau, apa? Memandang rendah. Memandang rendah kesempatan, memandang rendah hak kesulungan. Ya toh? Bubur kacang merah itu hal simpel, tapi menurut Tuhan kamu sudah menjualnya untuk sesuatu yang sangat murah. Saudara, jangan memandang rendah apa yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan saudara. Yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupanmu itu luar biasa. Ya, Tuhan kasih saudara keluarga, persekutuan doa perahu, namanya aja keren banget ya, atau perahu ya. Hargai itu, jangan pandang rendah. Ngapain PD, ngapain doa-doa. Saudara, kita itu orang Kristen, harus pakai lutut, harus pakai mulut untuk memuji Tuhan. Perubahan kita, apa yang terjadi di alam roh itu akan mengubah apa yang terjadi di bumi. Apa yang kau ikat di surga itu terikat di bumi. Firman Tuhan mengatakan. Jadi kita harus sadar bahwa ini penting buat saudara. Ini sangat penting. Kalau sudah satu ayat lagi enggak apa-apa, ini yang terakhir enggak apa-apa. Setelah itu nanti saya akan nyanyi sebentar dan saya akan kembalikan kepada yang bertugas. Saya bacakan satu ayat, ini ayat kesukaan saya. Benar, ini ayat kesukaan saya. Enggak apa-apa. Saudara enggak suka enggak apa-apa. Wong belum dikasih tahu ya, tak kasih tahu lah. Ibrani 11 ayat 40. Ini ayat keren. Ini ayat keren, saudara. Ibrani 11 itu ngomong tentang tokoh-tokoh iman. Abraham ada di sana, Musa ada di sana, Daud ada di sana. Ya. Semua tokoh-tokoh iman yang ajaib ditulis di Ibrani 11. Yang saya mau bacakan adalah ayat terakhir di Ibrani 11. Ayatnya ngomong seperti ini. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kesempurnaan. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Kita itu siapa? Saudara dan saya yang hidup di 2020 ini. Ayat berikutnya nih loh, rodok ngeri-ngeri sedap nih. Ayatnya ngomong apa? Tanpa kita, tanpa PD perahu, tanpa saudara yang hari ini hidup, mereka siapa? Tokoh-tokoh iman tadi, Abraham, Nuh, siapa yang disebut tadi? Sudah baca sendiri. Tidak dapat mencapai kesempurnaan. Saya garis bawahi. Tanpa saudara, mereka tidak dapat mencapai kesempurnaan. Jadi saya mau dorong saudara, posisi saudara di dalam kerajaan surga itu penting. Posisimu hari ini di UKSW itu penting. Melanjutkan tokoh-tokoh iman yang dulu sudah bekerja. Melanjutkan kakak-kakak para alumni. Tongkat-tongkat estafet sudah ada dalam kehidupan saudara untuk terus dilanjutkan. Saya benar-benar mendorong bahwa jangan pandang remeh apa yang Tuhan sudah kasih. Tanam hatimu benar, belajar yang benar, sedot yang banyak, ya, ubah yang perlu diubah, support yang perlu disupport. Dan saya berdoa benar saudara yang dikasih Tuhan, ini mungkin kesempatan yang cukup terbatas waktunya, tapi enggak apa-apa, saya mau ajak saudara nyanyi sebuah pujian, lagu lama, saya ngerti saudara tahu lagunya. Enggak apa-apa ya, suara saya agak jelek, enggak apa-apa ya saudara ya. Main gitar saya juga terbatas, ya ini kan pola baru ya, enggak apa-apa. Lagunya lagu sekolah minggu yang saudara sering nyanyikan waktu saudara sekolah minggu. Lagunya ngomong seperti ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Milikiku. Mari katakan sama-sama, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahan segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu
seumur hidupku. Malam hari ini saya rindu berdoa dari tempat ini buat saudara. Saudara boleh tutup mata sebentar. Bagi saudara yang merasa kau belum bisa menerima, kau belum bisa menerima Tuhan, kenapa Tuhan tempatkan aku di perahu? Kenapa engkau tempatkan aku di Fakultas Hukum UKSW? Aku pengennya di Jakarta, Tuhan. Aku pengennya di luar negeri, aku pengennya di kampus yang lain. Tapi kenapa kau tempatkan aku di sini? Atau mungkin kau merasa, Tuhan, kenapa kau tempatkan aku di keluarga yang broken? Kenapa kau tempatkan aku di tempat-tempat yang mungkin aku sendiri tidak suka? Tuhan katakan, hari ini anakku, mulai tanam hatimu di tempat-tempat itu. Mulai tanam hatimu. Karena di dalam hatimu, ketika kau menanam hatimu nanti, kau akan tahu rencanaku. Kau akan tahu apa yang aku mau dalam hidupmu. Oh, haleluya loh. Kalau saudara orangnya, engkau boleh taruh tangan kananmu di dada, saudara berdoa sama Tuhan. Aku nggak tahu sebenarnya, tapi aku mau berubah. Aku mau ngomong sama Tuhan mulai hari ini. Aku mau menerima rancanganmu. Aku mau menerima jalan-jalanmu. Aku mau menerima apa yang sudah kau Tuhan berikan dalam hidupku. Aku tidak mau memandang rendah seperti Esau, tapi aku mau menanam bahkan hatiku. Khususnya untuk KSW, untuk kota Salatiga Tuhan. Oh, untuk Indonesia Mini yang adalah Salatiga yang akan mengubah. Ketika Salatiga berubah, maka kami percaya Pulau Jawa ini akan berubah. Ketika Pulau Jawa berubah, maka yang terjadi, maka Indonesia akan berubah. Dimulai dari perkara kecil, kami setia kepada apa yang Tuhan mau. Kalau saudara orangnya, mari kita sama-sama nyanyi, katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi dan saya akan berdoa. Mari taruh tangan kananmu di dada. Doa sama Tuhan. Karena bukan saya yang bisa mengubah, tapi firman Tuhan. Tapi Dia sendiri. Tangan Allah yang hidup yang akan mengubah hatimu yang mungkin hari ini masih keras. Kau akan mulai mengerti di mana engkau harus menanam hatimu di tempat yang Tuhan sudah mau. Tuhan, ajar anak-anak-Mu, ajar kami Tuhan. Kami terbatas, ajar kami. Sekali lagi dan saya akan berdoa. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan, pakailah hidupku sebagai alatmu di UKSW Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari sekali lagi katakan, pakailah hidupku sebagai alatmu di UKSW. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapa, hamba-Mu selesai dengan segala keterbatasan yang ada, tapi Roh Kudus, Kau menerobos sampai kedalaman hati kami. Tiap benih firman Tuhan, impartasi yang sudah dibagikan malam hari ini, masuk ke dalam hidup kami, mengusik hati kami. Karena Tuhan punya maksud
buat kami ketika Tuhan tempatkan kami di UKSW. Ajar kami menanam hati kami untuk UKSW. Ajar kami menanam hati kami untuk hukum. Bukan hanya hukum di Salatiga, di UKSW, tapi hukum untuk bangsa ini Tuhan. Kau yang menempatkan kami di tempat ini. Kau tidak pernah salah pilihkan kami. Kami punya tugas untuk melanjutkan ceritamu. Ini bukan cerita hidup kami, tapi selalu ceritamu. Ini bukan ceritanya Abraham, ini bukan ceritanya Daud, bahkan ini bukan cerita kami. Kau punya rencana yang besar. Ini ceritamu Tuhan. Kami adalah bagian kecil dari cerita Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hatimu malam hari ini. Tapi biarlah kasih Tuhan selalu melanda anak-anak-Mu. Setiap orang yang mendengar, siapapun kami hari ini, usik hidup kami dan buat kami mengenal siapa Tuhan lebih dalam, panggilan hidup kami lebih dalam, lebih tajam dan lebih berkenan di tata kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkati persekutuan PD Perahu ini Tuhan, kedepannya kau yang pegang, kalau namanya perahu, engkaulah nahkodanya atas tempat ini, engkaulah nahkodanya atas persekutuan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, kami berdoa haleluya, dan semua yang diberkati katakan amin. Kembalikan yang bertugas. Baik, terima kasih Bapak Henry atas firman yang telah disampaikan, semoga memberkati kita semua. Jika boleh saya memberi kesimpulan, maka kesimpulannya adalah pada saat yang terlihat sulit dan terlihat susah, namun justru di saat-saat seperti ini Tuhan bekerja untuk kita. Dan Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi tugas kita adalah taat dan patuh pada Tuhan, serta kita juga harus peka terhadap apa yang Tuhan mau. Baik, lalu kemudian acara selanjutnya adalah sharing. Mungkin ada yang dari yang disampaikan Pak Henry, mungkin ada yang, oh ini sama kayak jalan hidupku, atau mungkin ada yang sharing tentang kesaksian, atau tentang pengalaman dia mengalami Tuhan. Silakan, mungkin bisa langsung open mic. Halo, salam. Halo. Halo, suaranya kedengaran? Ya, kedengaran. Oke, terima kasih. Ya. Oke, ini salam buat ini Bapak Henry. Salam kenal Pak, saya ini Julius Pak, saya dari Fakultas Teologi. Saya mengucap syukur saya bisa beribadah bersama dengan anak-anak Tuhan di Fakultas Hukum. Memang betul apa yang Pak Henry ini bilang juga tidak salah. Tuhan ini menempatkan kita, membawa kita untuk beribadah di fakultas ini ya. Saya angkatan 16 Pak, Fakultas Teologi. Nah ini Pak, ini saya mau bertanya sekaligus juga mau dengan Pak ini Pak, kalau ini misalkan nanti ya saya jadi pendeta, kan pendeta muda itu kan pasti ditempatkan di daerah pelosok terlebih dahulu, daerah-daerah pedalaman kalau di sinode saya. Nah, pastikan saya akan ini berada di suatu tempat yang dimana ya, pokoknya jemaatnya itu ada yang masih memegang keras agama-agama suku, adat-adat. Nah, tapi ada juga yang memeluk agama Kristen juga ada, tapi tidak terlalu banyak. Kalau misalkan saya khotbah lama, saya diancam sama orang-orang ini. Nah, pertanyaan saya, Pak, bagaimana saya menyikapi situasi yang pelayanan yang Tuhan berikan itu, tempat yang Tuhan berikan itu sebagai rencana Tuhan bagi saya. Nah, bagaimana saya menyikapi, padahal keadaan saya itu orang-orang yang keras, orang-orang yang tegar tengkuk, tapi bagaimana saya menyikapi itu sebagai suatu rencana Tuhan. Nah, itu saja Pak yang mau saya tanyakan sama Bapak. Terima kasih Pak. Oke, saya suruh jawab nih ya. Jadi gini, saya juga sering pelayanan ke suku, ke pulau ya. Sejak tahun 2011 saya juga pelayanan ke suku-suku di Indonesia. Ada yang modelnya yang tadi disampaikan tadi memang berat, ada medan-medan yang berat, ada penolakan orang-orang adat dan lain sebagainya. Yang bisa kita kerjakan sebenarnya adalah sebelum kita berbagi tentang firman itu sendiri. Firman Tuhan katakan apa? Kitalah terang itu, kitalah yang membawa firman itu kan.
Firman Tuhan ngomong terang jadi manusia. Yesus jadi manusia, ya. Firman dan saya. Kita bisa kerjakan adalah bahkan yang harus kita kerjakan adalah menjalin hubungan dulu kepada orang-orang di sekeliling. Ya. Jalin hubungan dulu aja dengan masyarakat sekitar, dengan orang-orang yang mungkin membenci. Saya pernah satu kesaksian ketika Tuhan bawa saya ke Parenggian, Kalimantan Tengah. Itu saudara mungkin dari teman-teman Kalimantan ada yang tahu Parenggian. Itu saya dibawa ke sebuah tempat gereja yang besar, ya. Tapi semua jangankan jemaatnya, majelisnya pada mabuk semua. Majelisnya mabuk, saya dibawa pendeta muda juga seperti kamu, dibawa ke satu tempat. Di dalam mobil pendeta muda itu ngomong sama saya bahwa, Pak, nanti tolong khotbahnya jangan lama-lama, ya persis apa yang kau alami. Dan tolong didoakan di gereja kami ada satu perkumpulan. Saya pikir perkumpulan pria sejati lah, wanita bijak atau apa, perkumpulan. Namanya Basau Mando-Mando, pakai bahasa Kalimantan. Saya tanya, itu artinya apa Basau Mando-Mando? Basau Mando-Mando itu artinya mabuk setiap hari. Jadi dalam sebuah gereja ada komunitas yang suka mabuk setiap hari. Luar biasa ya. Di sana saya turun dari mobil, saya tanya sama pendeta muda ini, saya ngomong, Pak, siapa yang bikin kelompok ini, siapa yang bikin? Maksud saya mau datangin pertama, saya mau doakan gitu. Siapa orang yang bikin? Pendeta mudanya ngomong yang bikin pendeta seniornya. Saya lebih kaget lagi. Yang bikin pendeta seniornya. Saya lebih, oh man. Terus gimana? Ya sudah. Akhirnya selama 4 hari, hampir 1 minggu lah. 1 minggu saya melayani di sana, saya nggak ngomong banyak. Saya nggak belajar menghakimi, nggak saya merendahkan hati, saya melayani, jalin hubungan satu sama lain, ya, melayani, ya harus sabar. Tunjukkan kasih Kristus di sana. Mereka mulai menilai siapa saya, mulai mengerti siapa saya. Dalam waktu seminggu, di pertemuan terakhir, kita kumpul para majelis. Pendetanya juga ikut. Saya yang paling muda, saudara, waktu itu. Saya yang paling muda, semua udah senior semua. Tiba-tiba semua majelisnya itu ngomong, saya enggak layak, saya masih mabuk, saya minta didoakan. Itu muter. Jadi malam itu menjadi malam rekonsiliasi yang luar biasa. Tanpa musik, tanpa apapun. Tapi dimulai dari mana? Ya jalin hubungan pelan-pelan, jadi berkat untuk 1 dan 2 orang. Nanti lama-lama Tuhan akan tuntun. Itu aja yang bisa saya sharekan buat saudara. Kalau nanti jawabannya terlalu lama, malah jadi sesi 2, saudara ya. Saya buat nanti. Terima kasih. Baik Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Kemudian ada lagi yang mau sharing? Bisa langsung open mic ya. Iya, baik Kak. Silakan. Oke, shalom semuanya. Saya Febiola, saya dari kepengurusan tahun lalu. Saya mau bagikan sedikit cerita Tuhan tentang PD Perahu, khususnya untuk musim yang baru ini, semua serba online. Waktu itu saya berpikir kayak, oke, Tuhan, ini off nih berarti PD Perahu. Saya pikir tidak akan ada lagi yang namanya berdoa di kampus. Karena sejujurnya tahun 2019 itu ada tahun yang bagus buat semua PD-PD bangkit di UKSW, tapi tiba-tiba corona datang, semua berhenti berdoa. Saya ingat di grup dia usulkan, Kak, gimana kalau perahu itu ibadah online? Saya berpikir, Tuhan, untuk ibadah langsung saja itu rasanya sulit. Yakin nggak nih Tuhan kalau ini bakal ibadah online? Gimana nanti cari pembicaranya, gimana nanti orang-orangnya? Saya mulai berpikir secara manusiawi. Seketika itu waktu itu Tuhan suruh saya untuk nulis cerita mukjizat dan itu dikirim ke ada salah satu tim pelayanan gitu, Bahtera Media Network namanya. Ada di salah satu ke personilnya saya kirim, dan melalui itu Tuhan buka jalan, justru mereka yang melayani PD Perahu selama beberapa bulan. Saya waktu itu merasa kayak, oke Tuhan udah aman ini PD Perahu, pembicaranya sudah ada setiap minggu. Tapi ada satu musim di mana Tuhan bawa tidak bisa di zona nyaman. Satu titik ada satu kakak tingkat kasih masukan ke saya, Dek, coba pembicaranya itu jangan dari luar, coba dari lingkungan Fakultas Hukum. Saya berpikir lagi saat itu, Tuhan, ini apa lagi maksudnya? Sedangkan cari pembicara aja itu susah, gimana cari dari Fakultas Hukum? Saya tidak punya kenalan kakak tingkat, saya dosen pun rasanya saya waktu itu juga agak takut-takut gitu kan, terbatas. Yang saya tahu cuma ada Bu Titi, Om Res, pokoknya saya secara manusiawi terbatas. Saya berdoa waktu itu sama Tuhan. Besoknya dengan ajaibnya seorang Ibu Titi mengirim banyak banget nomor kakak tingkat. Bu Titi dengan bahagianya bilang ini, Feb, tolong masukin ya nomor kakak tingkat kamu. Mereka rindu melayani di perahu. Saya benar-benar kaget, Tuhan gitu.
dari awal Tuhan bentuk perahu, saya ngerti Tuhan punya rencana yang besar buat perahu. Tidak pernah Tuhan izinkan perahu berhenti. Bahkan sampai hari ini saya berpikir kalau itu kan bulan 4 pertama kali perahu ibadah online. Waktu itu saya berpikir, yaudahlah, ini mungkin cuma sebentar, ini ibadah online-nya nggak bakalan lama. Saya berpikir itu. Tapi ternyata ini udah bulan 11, penyertaan Tuhan dari bulan 4 sampai bulan 11 dengan ceritanya yang ajaib itu sungguh luar biasa. Mungkin teman-teman pengurus juga ngalamin semua kesulitannya, tapi Tuhan terobos semuanya. Saya mau bilang dengan sangat sukacita, kalau yang lalu-lalu aja Tuhan sertai, hari ini dan seterusnya Tuhan akan tetap sertai PD Perahu dan PD-PD yang ada di UKSW. Ayo teman-teman bangkit lagi, ayo teman-teman nyalakan api kalian lagi, kita berdiri buat kampus kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Kak sharingnya. Jadi Tuhan itu terlampau hebat sekali dan Dia selalu ada untuk kita dan tidak pernah meninggalkan kita ya teman-teman. Saya jadi keinget di firman Tuhan pada Yesaya 41 ayat 13, Tuhan bilang, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Jadi setiap apa yang kita alami, jangan pernah takut, karena yakin Tuhan itu akan menyelesaikan permasalahan kita, karena jalan Tuhan itu tidak terselami dan tidak pernah terpikirkan bagi kita. Lalu kemudian selanjutnya cara selanjutnya adalah kita ada sedikit video kesan-pesan dari alumni dan juga anggota PD Perahu yang lainnya. Mungkin untuk multimedia bisa dibantu untuk share screen. Oke. Di perahu. Shalom. Shalom, selamat datang. Shalom saudaraku, selamat datang di perahu. Selamat datang di perahu. Shalom. Shalom teman-teman dari perahu. Shalom. 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 Shalom para penggala. Shalom adik-adik perahu. Halo, shalom teman-teman. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Perahu itu adalah tempat kita bertumbuh bersama di dalam iman. Perahu merupakan suatu wadah komunitas di mana iman dan kerohanian saya bertumbuh selama saya ada di Salatiga. Perahu adalah salah satu media untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa mengagikan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, bahkan kita juga bisa berbagi kasih lah. Wadah untuk kita semua berkumpul, bersekutu, memuji muliakan nama Tuhan dalam naungan Fakultas Hukum. Berlayar. Kenapa namanya perahu? Kenapa tidak namanya tank? Kenapa tidak namanya truk? Nama perahu bukanlah sebuah kebetulan. Dalam Lukas 5 ayat 1-11 Tuhan menaiki perahu jumlahnya kecil, tapi akan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk mengelilingi samudera raya. Perahu buat aku itu seperti keluarga, karena kamu bisa menemukan orang yang bisa kamu ajak sharing, bisa membuat kamu lebih bertumbuh dan berakar dalam Tuhan. Satu kata buat perahu, keluarga. Perahu itu asik banget. Bagiku perahu merupakan keluarga rohaniku di Fakultas Hukum UKSW. Harapan bagi perahu adalah agar semakin hari perahu menjadi berkat bagi Fakultas Hukum dan kampus UKSW. Buat perahu tetap semangat ya, harapannya perahu tetap jadi garam dan terang di Fakultas Hukum dan UKSW dan terus berlayar. Harapan untuk perahu adalah semakin jauh berlayar untuk menjangkau jiwa-jiwa dan menjangkau generasi-generasi muda, dan yang terutama adalah saling mengasihi, saling menguatkan, dan saling memberkati. Sehingga harapannya melalui perahu kita dapat menjaga relasi kita dengan Tuhan dan juga menjaga relasi antara mahasiswa hukum dengan para alumni dan semua orang. Semoga perahu semakin berlayar dan menjangkau dan menjala banyak mahasiswa Fakultas Hukum untuk jadi berkat
bagi nusa dan bangsa ini. Biarlah kita akan tetap berlayar untuk membagikan kasih Tuhan. Dan jangan pernah berhenti apapun yang terjadi ketika ada masalah datang atau ada tantangan datang atau ketika kita mau ibadah, jangan pernah pantang menyerah. Harus kita laksanakan. Amin. Tetap selalu teguh dalam iman dan tentu saja kita semua bisa lebih mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Semoga perahu terus berlayar, tak karam lagi, tak kandas lagi, jangan lemparkan saut walaupun cuma satu orang yang datang berlayar. Semoga selalu diberkati, semoga selalu menjadi tempat, menjadi wadah yang baik bagi mahasiswa Fakultas Hukum UKSW untuk lebih mengenal Tuhan, untuk lebih dekat dengan Tuhan. Semangat ya perahu, semoga semakin berkembang. Tetap semangat ya perahu, harapannya buat perahu kalian tetap jadi terang bagi sekeliling kalian, dan kita di sini adalah keluarga Allah. Maka dari itu aku berharap banget nih supaya kalian tetap solid, kalian tetap andalkan Tuhan, karena melewati setiap proses perkuliahan itu tidaklah mudah. Semangat terus ya dalam menjalin komunikasi dengan Tuhan lewat komunitas perahu ini. Semoga perahu ini tetap berjalan dengan baik dan bisa menjadi saluran berkat bagi yang lain. Harapan kedepannya perahu semakin sukses, semakin diberkati, semakin menjadi berkat untuk FKUKSW. Harapan Kak Ruth, perahu selalu jadi berkat teman-teman yang ada di Fakultas Hukum UKSW. Harapan saya tentu terus berlayar dan terus berlayar untuk anak-anak yang lebih banyak. Harapan buat perahu, semoga perahu semakin berani, semangat, dan ikhlas dalam melakukan 3 panggilan gereja, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Harapan saya kita kuat dalam Tuhan dan semakin rajin untuk mengikuti ibadah perahu yang akan diadakan oleh kakak-kakak kita. Harapannya untuk perahu semoga lebih bisa lagi menjaring orang-orang atau menjaring jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi, lalu jadi tempat bernaung jiwa-jiwa. Semoga kedepannya perahu semakin banyak partisipannya untuk memuji nama Tuhan bersama-sama dan bisa terus bareng. Harapannya ke depan perahu bukan sekedar secara kuantitas, tapi juga berkembang secara kualitas. Dan melalui perahu akan semakin banyak jiwa yang dibenarkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai jumpa di perahu. Dadah. Oke, see you next time. Sampai jumpa di welcoming service perahu 2020. Sampai jumpa bagi kaum semua perahu. God bless you. Sampai jumpa di ibadah perahu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di perahu. Dadah. Akhir kata, semoga kalian nyaman dan terberkati melalui pelayanan ini ya. Tuhan berkati sobat-sobat. Ayo, semangat. Salam. Dan sampai jumpa di perahu. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di perahu di welcoming service. Shalom. Sampai jumpa di perahu. Dah. Sampai jumpa di perahu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati setiap pelayanan kalian. Sampai jumpa di perahu. Sampai jumpa teman-teman. Kita bertemu lagi nanti di Persekutuan Wanita Fakultas Hukum tiap hari Jumat jam 18.30. Sampai jumpa di perahu. God bless you. Sampai jumpa di perahu dan selamat datang kembali. Shalom. See you. Sampai bertemu di perahu. Dan sampai bertemu di perahu. Sampai jumpa di ibadah perahu. Bye-bye. Sampai jumpa di perahu. Ya, baik, itu jadi sedikit kesan dan pesan dari alumni dan juga ada anggota perahu. Dan acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan, dan dimohon untuk tidak leave room terlebih dahulu karena di akhir acara akan ditampilkan beberapa cuplikan video kembali dan akan dibagikan form kehadiran. Untuk yang pertama, dipersilakan kepada Ibu Dr. Jumiati, SHM HUM, selaku pembina perahu, untuk memberikan sambutan. Untuk Ibu Titi, dipersilakan. Ya. Terima kasih, Rena, Baik, Ibu. waktunya
Ya, selamat malam, shalom untuk semuanya. Selamat malam kepada Pak Henry. Masih bersama Pak Henry? Masih, Bu. Iya, terima kasih sekali pelayanan yang luar biasa Pak Henry. Saya sungguh diteguhkan, dikuatkan dengan pekabaran firman yang disampaikan. Doa kami Pak Henry bersama keluarga akan semakin dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi, menjangkau jiwa-jiwa di bawah datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan memberkati, maju terus bagi jiwa-jiwa untuk Kristus. Lalu yang kedua, selamat malam kepada Bapak Res Fobia. Terima kasih Pak Res. Untuk selamat malam, sama-sama Bu Titi. Selamat malam ya, selamat malam. Terima kasih untuk perkenannya dan supportnya dalam setiap kegiatan perahu. Bapak kita ini selalu mendukung, memberikan support yang luar biasa sehingga teman-teman di perahu tuh merasa semakin percaya diri ya karena ada bapak yang lain selain ibunya, dan itu menambah semangat teman-teman pengurus untuk terus melaju dalam perahu. Selamat, ya, Tuhan memberkati. Ya, semakin dipakai Tuhan untuk memajukan Fakultas Hukum, untuk memajukan UKSW menjadi berkat Jawa Tengah, Pulau Jawa dan seluruh Indonesia. Kemudian terima kasih juga kepada kakak alumni, ada Kak Onggo. Tadi saya lihat Kak Jerry izin karena sedang kurang sehat. Selamat malam Kak Onggo untuk kesetiaannya. Terima kasih. Kami berdoa ya, Kak Onggo. Ya, selamat malam Bu Titi. Iya. Puas lagi dalam pelayanannya sebagai seorang advokat dan ahli hukum ya. Ya Bu, kemudian, terima kasih. Iya. Terima kasih tak terhingga juga kepada teman-teman pengurus perahu, juga secara khusus kepada tim panitia dalam persiapan welcoming service ini. Kalian luar biasa, hebat. Ya, saya sungguh diberkati melihat tayangan-tayangan yang sudah disiapkan sangat luar biasa. Maju terus, kalian hebat. Ya, kalian menjadi penghibur dan kekuatan bagi Bu Titi dalam upaya untuk tetap kita semua bertumbuh ke arah Tuhan. Demikian juga kepada seluruh mahasiswa baru yang bergabung maupun mahasiswa yang sudah tidak baru, ya, yang sudah bergabung dalam acara welcoming service ini. Ya, kita punya wadah persekutuan doa yang mana dalam wadah ini kita percaya bahwa Tuhan sedang membentuk kita, sedang mempersiapkan kita untuk menjadi berkat yang lebih besar lagi. Ya, sekarang dimulai menjadi berkat untuk Fakultas Hukum, untuk UKSW, juga untuk Kota Salatiga, dan di masa yang akan datang teman-teman dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa ini, sehingga bangsa ini semakin memuliakan Tuhan. Disinilah Tuhan mengutus kita dan mempersiapkan kita untuk perutusan yang lebih luas lagi, menjangkau jiwa-jiwa dan keselamatan untuk bangsa dan negara kita Indonesia yang kita cintai. Oleh sebab itu, semangat maju terus, carilah Tuhan dalam segala perkara, karena kita sadar tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kasih karunia-Nya itu sungguh melebihi segala keterbatasan, segala kelemahan, segala ketidakberdayaan kita. Oleh sebab itu, mari terus kita pelihara kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita meninggalkan kasih anugerah Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan itu lebih dari segala sesuatunya. Ya, oleh sebab itu mari para mahasiswa baru, kalau setiap minggu kakak-kakakmu, para pengurus mempublikasikan undangan untuk ibadah, ya jangan lewatkan. Saya juga tidak ingin melewatkan kecuali ada acara darurat yang tidak bisa saya tinggalkan karena ada kekuatan baru ketika kita bersekutu bersama. Maju terus perahu, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Mari kita bergandeng tangan untuk menjangkau jiwa-jiwa
datang kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Rena. Ya baik Ibu, terima kasih atas sambutannya. Kemudian untuk sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Resobia S. Hamid selaku Wakil Dekan FHUKSW. Kepada Om Res, kami persilakan. Ya, terima kasih Saudara Anjar. Baik, Selamat Bapak. malam Ibu Dr. Jumiarti. Selamat malam hamba Tuhan yang baik hati, Bapak Pendeta Henry Setiawan. Selamat malam Mas Onggo dan kakak-kakak senior semuanya. Selamat malam juga para pengurus perahu, Saudara Anjar, Saudara Febiola, dan semua yang terlibat dalam acara penerimaan mahasiswa baru ke dalam Persekutuan Rohani Fakultas Hukum pada malam hari ini. Juga adik-adik baru maupun teman-teman senior. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur kehadirat Bapa di sorga, karena atas perkenan baiknya maka kita dapat berkumpul dan melanjutkan persekutuan pada malam hari ini lewat media yang sudah dianugerahkan, diberkati Tuhan, yaitu perahu. Saya mungkin tidak akan banyak menyampaikan hal-hal tertentu, tetapi hanya kembali mengingatkan buat kita semua apa yang sudah disampaikan oleh beliau, hamba Tuhan, Bapak Henry Setiawan, bahwa ada yang sangat penting bahwa tadi beliau mengutip ayat Alkitab, olehmu segala bangsa akan diberkati. Ini memang pernyataan kepada Abraham, tetapi kemudian kita menyadari bahwa itu berlaku sepanjang masa dan termasuk untuk kita. Bahwa oleh kita segala bangsa akan diberkati, seperti tadi disampaikan hambanya yang baik hati, yang sudah menjelaskan dengan sangat terang benderang, Bapak Henry. Sehingga kemudian lewat itu kita diminta untuk tidak memperhatikan diri kita sendiri. Seperti tadi ketika beliau bergumul, berdoa pada masa sedang mengalami corona, mengingat anak yang masih kecil, lalu Tuhan hadir, membisikkan, mengatakan untuk mengingat generasi di luar sana, menangis bagi generasi di luar sana. Dan kita juga diminta supaya mau bergumul, mau memperhatikan hukum di Indonesia melalui Fakultas Hukum kita di UKSW ini. Tadi beliau dengan tegas mengatakan jangan mengutuk semua hal yang tidak baik secara hukum, tetapi kita harus mendoakan itu dan kita harus bekerja memperbaiki itu. Karena itu tadi juga Pak Henry mengingatkan kita bahwa mujizat terbesar itu adalah perubahan hati. Kita harus tanam hati kita untuk UKSW, lewat UKSW tanam hati kita untuk perbaikan hukum di Indonesia. Dan karena itu adik-adik ini ketika sementara kuliah tadi diingatkan juga supaya mengutamakan, mengandalkan, percaya kepada rencana Tuhan. Kita mungkin sekarang belum lihat apa-apa, tapi ke depannya kita akan diberikan apa yang jelas tentang rencana Tuhan. Karena itu kita harus buang jauh-jauh karakter Esau, karakter yang memandang rendah hak kesulungan, karakter yang memandang rendah hal-hal yang sudah dirancangkan Tuhan kepada kita. Nah itu yang tadi saya pikir pokok-pokok yang penting dari hamba Tuhan Bapak Henry yang sudah disampaikan kepada kita semua. Menyambung apa yang juga dikatakan oleh beliau Ibu Dr. Jumiarti, kita diminta untuk tetap saling mendukung, berdoa bersama, bergumul bersama untuk memperbaiki keadaan bangsa dan negara ini lewat Persekutuan Rohani Fakultas Hukum ini. Pada kesempatan yang baik ini juga saya minta kita semua untuk berdoa mendukung perjuangan Ibu Dr. Jumiarti karena beliau ini sudah pada tahap akhir untuk menjadi hakim Mahkamah Agung. Nah ini perlu saya sampaikan, mohon didoakan supaya beliau berhasil, karena kalau kita mau mengubah negara ini kita harus punya orang di sana. Jadi kita berdoa supaya Ibu Dr. Jumiarti bisa diterima pada akhirnya gitu. Ini tinggal 1-2 tahap lagi beliau akan mungkin dengan cara yang luar biasa lewat doa-doa kita ini Tuhan akan bekerja luar biasa sehingga beliau diterima sebagai hakim MA.
Saya berharap supaya kita memperhatikan ini. Nah, itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Selamat datang kepada adik-adik baru bergabung di Persekutuan Rohani Fakultas Hukum dan juga di Fakultas Hukum. Ingat bahwa seperti tadi disampaikan oleh hamba Tuhan Pak Henry, kita harus percaya bahwa Tuhan menaruh kita di sini, kita harus menanamkan hati kita lewat dunia hukum ini, seperti halnya yang juga sudah dilakukan oleh Ibu Dr. Jumiarti, sehingga nantinya dunia hukum kita ini dapat diperbaiki. Saya juga berdoa senantiasa dan akan terus mendukung Saudara Febiola dan teman-teman di pengurus perahu untuk terus memperkembangkan Persekutuan Rohani Fakultas Hukum ini. Kalau ada apa-apa, silakan omong dengan Om Res, jangan sungkan-sungkan, supaya kami sampaikan itu ke pimpinan fakultas, dalam hal ini Pak Dekan, untuk kita ambil langkah-langkah yang bisa mendukung kegiatan perahu ke depannya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi kita semua dalam ibadah pada malam hari ini, dan terkhususnya untuk hamba Tuhan, Bapak Pendeta Henry Setiawan dan keluarga, kami juga doakan untuk terus melayani dan diberkati untuk menjadi berkat bagi semua orang yang dilayani. Ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk ibadah kita bersama pada malam hari ini. Saya kembalikan pada pembawa acara. Baik, Om Res, terima kasih atas sambutannya. Dan kemudian sambutan yang ketiga dari perwakilan alumni yang akan diwakili oleh Kak Onggo Wijaya SHMH. Perlu diketahui, beliau merupakan alumni FHUKSW tahun angkatan 2003. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam buat Bu Titri, pembina perahu. Ya, dari dulu sudah bersama-sama dengan kita semua. Lalu salam juga buat Pak Res, dosen saya yang selamat malam Mas Onggo. Ya, selamat malam Pak Res. Ya, dosen saya yang luar biasa nih, Pak Res. Terima kasih. Ya, selamat malam juga buat Pastor Henry atas firman Tuhannya, telah memberikan suatu makanan bagi kita supaya kita lebih tambah kuat, tambah sehat secara roh kayak gitu. Selamat malam juga buat teman-teman perahu, pengurus perahu seperti Abraham, Feby, Martin dan kawan-kawan, serta angkatan baru 2020. Selamat datang. Jadi kita menyambut bahwa kedatangan angkatan baru 2020. Dulu kalau saya kalau nggak salah 100 orang yang ikut perahu, cuma 5 gitu. Dulu 5, 3. Tapi sekarang sudah luar biasa. Tetap rendah hati teman-teman. Yang ikut sudah banyak jiwa yang dimenangkan. Seperti kata Pastor Henry tadi, bahwa nakodanya Tuhan Yesus, kita perahu ketika nakodanya Tuhan Yesus, semua masalah akan selesai, kesehatan, kesuksesan, semuanya akan kita dapatkan, berkat, semuanya kita akan lewati, masalah sekuat apa, sebesar apapun kita akan lewati, karena kita bersama nakodanya Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus sendiri akan membawa kita ke tempat final kita, tempat tujuan kita, yaitu surga. Dia akan membawa kita, dan kalau kita belum sampai ke sana, saat ini itu artinya belum berakhir, dan saatnya kalau sudah sampai ke sana, itu artinya sudah berakhir. Seperti itu. Terima kasih teman-teman atas semuanya. Salam buat teman-teman yang baru, alumni, Pak dosen kita, Pak Res, Bu Titi. Terima kasih. Pak Henry, ya. Terima kasih semuanya. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Baik, amin. Kak Onggo, terima kasih atas sambutannya. Kemudian ada sambutan dari Ketua periode 2019-2020, yaitu Kak Melina Cynthia. Kak Cynthia ini dari angkatan 2017 ya teman-teman. Untuk Kak Cynthia, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom semuanya. Shalom. Pertama-tama saya mau berterima kasih dengan Ko Henry yang sudah mau melayani.
Terus saya mau berterima kasih dengan Bu Titi, dengan Om Res yang sudah bergabung dalam partisipasi welcoming service ini. Dan buat teman-teman yang sudah berpartisipasi, yang meluangkan waktu dan join di dalam perahu ini, sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, menguras energi dan waktu kalian, saya mengucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang baru, buat adik-adik gemes kita yang baru, terima kasih sudah mau join di perahu dan selamat datang. Buat perahu ini, saya cuma mau bilang kalian terus tetap berjuang, tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu apapun itu, tetap tanya Tuhan apa yang Tuhan mau di dalam perahu ini, dan kalian di saat badai apapun itu, kalian harus tetap kuat karena kita punya nakoda yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Mengucap syukur juga buat UKSW yang menjadi Indonesia Mini. Dari sini dari Indonesia Mini ini akan tercipta, akan menjadi UKSW yang luar biasa. Awal dari pemulihan. Terima kasih, Rena, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Cynthia atas sambutannya. Kemudian acara selanjutnya adalah serah terima jabatan dari Ketua Perahu Lama, yaitu Kak Cynthia, kepada Ketua Perahu yang baru periode 2020-2001, yaitu Kak Abraham Adonai. Baik, silakan Kak Cynthia untuk menandatangani halaman serah terima. Kemudian dilanjutkan dengan Kak Abraham. Biasanya untuk serah terima kan kita menyerahkan perahu sebagai tanda, karena ini online jadi kita menggunakan yang ada. Silakan Kak Melina. Dan dilanjutkan dengan Kak Abraham. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kita mendengar sepatah dua patah kata dari Kak Abraham sebagai Ketua Perahu yang baru periode 2020-2021. Silakan Kak Abraham, waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom teman-teman semua. Yang terhormat Pak Henry Setiawan, yang terhormat Om Res selaku Wakil Dekan FH, yang terhormat Ibu Titi sebagai pembina perahu yang kami cintai, dan kakak-kakak alumni yang terhormat, teman-teman perahu sekalian, dan adik-adik angkatan 2020 calon penjala perahu. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Abraham Adonai dari angkatan 2019. Kalau kita bisa lihat, perahu ini telah berdiri dengan begitu hebatnya, udah puluhan tahun. Perahu memberkati teman-teman kita, kakak-kakak tingkat kita. Bahkan pada saat pandemi ini, perahu masih beroperasi, perahu masih terus memberkati teman-teman kita di Fakultas Hukum. Di mana mungkin persekolah lain mungkin sudah off, sedang vakum, tapi di sini perahu masih tetap berjalan, tetap memberkati teman-teman sekalian. Sekali lagi teman-teman, ini bukan karena kuat pengurus, bukan karena kuat dukungan alumni, dukungan Bu Titi, bukan karena itu teman-teman, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik untuk perahu, karena ada suatu hal yang ingin Tuhan kerjakan untuk Fakultas Hukum melalui perahu teman-teman.
suatu kehormatan bagi saya, bagi teman-teman pengurus lainnya dapat melayani dalam kepengurusan perahu periode 2020-2021, dan teman-teman, tahun ini adalah tahun perahu untuk kembali bangkit di dalam Tuhan, teman-teman. Kebangkitan rohani pasti akan terjadi dalam perahu tahun ini. Dan apa yang belum Tuhan kerjakan di tahun-tahun sebelumnya akan Tuhan kerjakan di tahun ini. Bukan hanya peningkatan secara kuantitas jemaat, bukan hanya kuantitas ibadah, tapi juga mengenai kualitas rohani teman-teman sekalian, mengenai kualitas rohani Fakultas Hukum kita. Di sini aku mengajak teman-teman semua, adik-adik semua untuk terus bergabung dalam ibadah perahu, terus bergabung untuk mendoakan Fakultas Hukum kita, membangun fakultas kita bukan sekedar secara akademik tapi juga secara rohani, teman-teman. Saya juga mengundang teman-teman, adik-adik sekalian untuk bersama-sama melayani di perahu. Apapun talenta teman-teman pasti Tuhan akan pakai. Stop untuk insecure, stop untuk takut dengan diri sendiri, tapi coba kita untuk bersyukur atas talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Perahu sangat terbuka untuk teman-teman sekalian. Perahu sangat terbuka untuk setiap talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada teman-teman. Dan saya berharap perahu menjadi tempat di mana teman-teman bukan sekedar melayani tapi juga bisa mengembangkan talentanya. Jadi apapun talenta teman-teman, silahkan bergabung untuk melayani bersama perahu. Akhir kata mungkin aku ingin menyampaikan, jangan sampai Kristen ini cuma sebagai label universitas kita doang, tapi jadikan Kristen itu sebagai gaya hidup kita. Jadikan Kristen ini sebagai bagaimana sih kita menjalani setiap kehidupan kita. Dan aku pengen ngajak teman-teman sama-sama untuk bersiap menuai di Fakultas Hukum. Karena seperti yang Tuhan katakan, tuaian itu banyak, tapi yang pekerjanya sedikit. Dan maka dari itu teman-teman, perahu butuh kalian. Perahu butuh anak-anak muda yang siap untuk berperang bersama Tuhan. Jangan sampai tuaian tersebut akhirnya gagal panen, teman-teman. Jadi semangat terus dalam apapun yang perahu alami saat ini, dan apapun yang terjadi dalam perahu itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin. Terima kasih Kak Abraham atas sambutannya. Pada akhirnya kita sudah sampai pada penghujung acara. Namun jangan leave dulu teman-teman, karena ada sedikit pengumuman dan ada sedikit yang akan kita sampaikan pada kalian. Perlu diketahui bahwa PD Perahu mengadakan ibadah rutin setiap hari Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan selama online ini kita mengadakan ibadah via platform Google Meet atau Zoom. Dan untuk informasi selengkapnya, kalian bisa lihat dan search akun Instagram di @eja_perahu, atau juga bisa dibuka aplikasi WA-nya, kemudian bisa gabung di grup WA-nya. Baik, dengan bergabung dan memfollow akun perahu, itu kalian bisa mendapatkan informasi tentang jadwal ibadah dan jadwal-jadwal lainnya. Kemudian di kolom chat akan dibagikan G-Form untuk angkatan 20 dan G-Form untuk angkatan selain angkatan 20, jadi tolong mohon diisi. Baik, Abraham sudah dibagikan. Oke, baik. Mohon form itu diisi ya teman-teman. Dan di perahu ini kalian juga bisa sharing tentang kebaikan Tuhan atau sharing tentang perkalian kalian. Ada juga, atau juga kalian bisa personal chat ke kakak-kakak pengurusnya dari perahu jika ingin ada yang disampaikan. Atau kalian butuh bantuan juga bisa minta tolong sama kami. Mungkin nanti adik-adik yang ada di belum ke Salatiga dan belum mendapatkan kos bisa minta tolong ke kakak-kakak perahu dan kakak-kakak pengurus siap untuk membantu kalian ya cari tempat kos-kosan yang baru mungkin ya. Kemudian acara yang terakhir adalah doa penutup yang akan dipimpin oleh Bu Titi. Namun sebelum itu mari kita simak video berikut ini. Baik, silakan Kak Multimedia. Bisa ditampilkan videonya. Sebentar teman-teman, aku akan kirim linknya untuk tiketnya. Oke, Kak Abraham.
link yang pertama itu untuk mahasiswa non 2020 ataupun alumni. Untuk link yang kedua, ini untuk mahasiswa angkatan 2020. Diharapkan teman-teman semua bisa mengisi link tersebut supaya kita dapat semakin dekat. Oke, teman-teman? Baik, Kak Abraham, terima kasih. Silakan bisa diputarkan videonya. Baik. Menjadi mahasiswa bukanlah hal yang mudah. Bukan hanya pertarungan akademik, tapi juga pertarungan hati. Iman ini akan terus diuji dalam hidup dewasa ini. Banyak yang mempertaruhkan hidupnya demi sebuah pergaulan semata. Ada yang memilih sendiri, walau kesepian terus menghampiri. Aku yang harus pilih, dan aku memilih Tuhan. Telah kutemukan sebuah perahu yang bersama berlayar menuju kemuliaan Tuhan. Sebuah komunitas di mana aku bisa bertumbuh, bahkan berbuah. Kita mahasiswa hukum. Kita akan bekerja untuk kebenaran dan keadilan. Sebab itu kita harus membiasakan diri untuk hidup dalam kebenaran. Perahu memang kecil, dan perahu akan terombang-ambing. Tetapi jika Yesus ada dalam perahu, badai sekalipun tidak sanggup menenggelamkannya. Oke. Rena? Kita berdoa. Baik, Ibu. Baik. Iya. Mari kita semua berdoa mengakhiri mengucap syukur untuk pimpinan serta penyertaan Tuhan dalam rangkaian ibadah penyambutan mahasiswa baru. Mari kita satukan doa. Tuhan, terima kasih kami bersyukur di hadapan-Mu yang kudus untuk penyertaan-Mu yang tiada henti atas seluruh kehidupan kami hingga hari ini. Kami percaya semata-mata karena kasih sayang-Mu yang sungguh besar Kau curahkan kepada kami, secara khusus kepada para pengurus yang sudah Tuhan pilih untuk melayani kami, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kami juga bersyukur Engkau sudah berkenan menempatkan para mahasiswa baru di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Kami percaya bukan tanpa rencana ketika Engkau sudah menempatkan mereka untuk berada bersama-sama dengan kami di Fakultas Hukum yang kami cintai. Oleh sebab itu, biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kuat kuasa senantiasa memberkati, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan hikmat, memberikan semangat agar selama para mahasiswa kami berkuliah di Fakultas Hukum ini, mereka dapat menjumpai Tuhan, dapat menemukan Tuhan secara pribadi. Dan itu menjadi kekuatan dalam kehidupannya untuk mereka dapat menjangkau jiwa-jiwa dibawa datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah pernyataan kami ini aku, utusanlah aku, Engkau yang berkenan menyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang sudah berkenan mengirimkan jiwa-jiwa di dalam persekutuan doa perahu ini. Kami juga memohon berkat Tuhan untuk Fakultas Hukum di dalam segala upaya untuk memajukan pelayanan dan pengembangan ilmu hukum. Tuhan kiranya terus berkenan menyatakan kasih setia Tuhan sehingga setiap upaya apapun yang dilakukan oleh seluruh jajaran di Fakultas Hukum diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Demikian juga memohon berkat-Mu untuk Satya Wacana, seluruh pimpinan yang ada, pimpinan di tingkat rektorat, pimpinan di tingkat fakultas, di tingkat unit-unit, bahkan kami juga berdoa memohon berkat Tuhan kiranya dicurahkan untuk yayasan baik pada tingkat pembina, pengawas maupun pengurus, apapun yang mereka lakukan, Tuhan mampukan mereka untuk membawa semakin lebih heran lagi Universitas Kristen Satya Wacana ini untuk menjawab segala persoalan yang dialami oleh bangsa ini. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami kepada Tuhan. Urapilah, berkatilah bangsa kami. Urapilah, berkatilah para pemimpin kami di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, baik pimpinan kami yang berada di bidang eksekutif, di legislatif maupun di yudikatif, kiranya Tuhan juga berkenan menyatakan kasih setia Tuhan, memberkati para pemimpin kami, sehingga mereka memiliki hati yang takut kepada Tuhan, apapun yang mereka kerjakan dilakukan semata-mata bagi kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau juga yang berkenan memberkati Bapak Pendeta kami yang sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya kasih sayang Tuhan, hikmat marifat Tuhan, segala kelengkapan rohani yang diperlukan oleh hamba-Mu, Tuhan curahkan sehingga melalui pelayanannya semakin banyak jiwa dibawa datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami menutup persekutuan doa dengan penuh ucapan syukur serta penyembahan hati kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyampaikan doa kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Titi. Terima kasih. Silakan teman-teman bisa open cam semua. Nanti akan kita screenshot. Kita foto bareng dulu ya teman-teman. Karena online, jadi kita foto barengnya gini dulu ya. Oke, baik. Mungkin multimedia bisa bantu screenshot. Sebentar, kita tunggu semuanya untuk open cam ya. Oke, sebentar. Oke, mungkin multimedia bisa di screenshot sekarang dari slide pertama. Oke, di foto cheese. Slide pertama cheese. Oke, selanjutnya Baik. slide kedua cheese. Oke, terakhir slide ketiga, foto lagi, cheese. Oke. Baik, terima kasih. Berakhir sudah acara welcoming party. Maksud kami welcoming service pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Kami dari pengurus perahu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang tidak berkenan di hati kalian. Sampai jumpa di ibadah perahu minggu depan. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih. God bless semua. God bless. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk mengisi link ya teman-teman, untuk follow Instagram Perahu, PD_Perahu. Jangan lupa teman-teman. Bakal dapat informasi-informasi menarik. Pengurus dan panitia, jangan live dulu ya. Baik, Ibu. Di bawah kepak sayapmu, kau
Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi, Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Yeay. Wah, luar biasa kalian. Puji Tuhan. Ya, kalian hebat betul ya. Bu Titi sungguh terpesona dan tidak menduga kalian seserius ini menyiapkan ya di bawah komando Kak Feby sebagai kakak yang mendampingi adik-adiknya ya. AB luar biasa, Rena juga luar biasa ya, semua Makasih, kalian. Bu. Kemudian Kak anu yang mimpin WL tadi